Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang dasar pergerakan. Mungkin dari teman-teman akan menerangkan sedikit lebih mengenai ini. Mohon untuk teman-teman mendengarkan mengenai paparan dari Bapak. Mas Bebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 2 merupakan materi kami tentang NDP. Apa itu NDP? NDP merupakan singkatan dari nilai dasar pergerakan. Nilai NDP adalah sublimasi dari nilai-nilai keislaman dan Indonesia. Apa itu sublimasi? Sublimasi merupakan sebuah perpaduan dari keislaman dan ke Indonesia. Ya, contohnya saja dari lambang PMI saja itu ada Islam Indonesia, itu merupakan sebuah perpaduan dari Islam dan juga Indonesia. Itu merupakan sebuah contoh dari lambang PMI. Dan di mana PMI juga merupakan sebuah wadah pergerakan bagi mahasiswa untuk menuju perubahan, bukan merupakan dasar bagi mahasiswa untuk bahan melangkah lebih. Terus merupakan sebuah jaringan contohnya saja dari Atanwir dan juga dari Unigoro. Nah, itu merupakan sebuah perikatan dari PMI, Atanwir dan juga PMI Unigoro. Terus ada PMI dan dari lain-lain juga dari PMI dari PMI juga ke masyarakat juga. Contohnya acara ini saja. Ini acara PMI kan, ini juga bersama dengan masyarakat. Contohnya kita membijak tempat di balai desa. Nah, selanjutnya akan dilanjutnya sahabat saya. Terima kasih. Ya, mungkin saya akan melanjutkan dari paparan sahabat Ibadah mengenai NDP. Setelah NDP tadi diterangkan itu mengenai berkumpul Oke, berguna berguna dari tinggal. Nah, sedikit mungkin pemaparan dari saya. Dari kenapa saya menulis seperti ini? Karena dari tiga ini kita menuju tauhid. Jadi gini, berguna pendekatan kita dengan Allah itu sebenarnya menurut gambaran saya itu sudah dari kita dilahirkan. Contohnya yaitu ketika kita diajari oleh bapak kita itu itu diberitahu bahwasanya hubungan kita dengan Allah mungkin melalui hasil itu. Dan untuk bagaimana hubungan kita dengan manusia itu sering terjadi karena kita bermasyarakat pasti punya tetangga, pasti ketika di kampus kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi mengenai hubungan kita yang baik seperti apa. Dan seperti itu. Terus hubungan kita dengan alam. Bagaimana kita hubungan kita dengan alam tidak merusak. Contohnya bisa contohkan oleh mungkin dari para pendaki, dia menikmati bibit-bibit alam dan tanpa rusaknya. Pasti kan dari pendaki ada slogan tersendiri. Saya dengarkan seperti itu. Dan ketika ini sudah ada pada diri kita, yang berlaku karena dari Allah kita akan mencapai kepada tauhid. Ada tauhid. Jadi kita harus bisa menyelaraskan antara tiga ini pada diri kita, bahwa ini sangat penting dari kita berhubungan dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam, dengan alam sekitar. Maksudnya dari tiga ini kita temui setiap hari.
kita lakukan itu dari setelah tercapai maka akan menuju dan mungkin sedikit pemaparan dan bisa saya sampaikan lanjutkan dari saya kedua dan akan dilanjutkan oleh kelompok saya itu bersama tadi. Jadi saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari prinsip NDP. Di sini ada fungsi NDP. Fungsi NDP ada 3. Satu, sebagai kerangka refleksi atau landasan berpikir. Sebagai kerangka refleksi, di mana organisasi dan setiap anggotanya dapat melihat kembali gerakan dan tindakan yang dilakukan. Kedua, sebagai kerangka aksi atau landasan berpikir. Sebagai kerangka NDP sebagai landasan etos gerak organisasi dan setiap organisasinya. Tanpa memahami nilai dasar ini harus diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan nilai itu untuk mewujudkan nilai itu dalam gerak dan tindakan. Mungkin itu yang saya jelaskan, kemudian akan dijelaskan oleh seperti kita. Baik, selanjutnya fungsi NDP yang terakhir yaitu sebagai kerangka itu benar. Maksudnya NDP ini itu memperkuat tekad dan juga kegiatan kita untuk tujuan bergerak untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi pada intinya fungsi NDP yang terakhir ini yaitu memperkuat komitmen para anggotanya untuk memutuskan cita-cita bersama. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi yang terakhir, saya akan membahas tentang rujukan NDP. Sebenarnya mudah untuk kalian pahami. Yang pertama ada rujukan utama. Rujukan itu apa sih? Acuan, ya kan? Acuan. Jadi rujukan itu merupakan acuan. Ya, acuan. Cuan. Rujukan utama yang peraturan hukum dan kegiatan organisasi. Setiap ini kan sudah tahu dari PMI. Jadi kalau organisasi PMI yang melakukan sebuah kegiatan itu berlandaskan acuan dengan NDP. Selanjutnya yang kedua ada sumber kekuatan. Sumber kekuatan apa? Kayak misalkan kalian sendiri ini juga memerlukan sumber kekuatan. Support system. Betul sekali. Sumber kekuatan support system ideal setiap kegiatan organisasi. PMI itu memiliki sumber kekuatannya jadi NDP, semuanya dari NDP. Yang terakhir, tindakan argumentasi tentang kebebasan berpikir dan bertindak setiap anggotanya. Jadi, misalkan kalau PMI itu kan identik dengan berdiskusi, bertukar pikiran, terus kemudian nanti ada yang belok ke sana belok ke sini. Nah, itu mengingatnya ada di NDP, kembali ke NDP. Semudah itu dan segampang itu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ya mungkin kurang lebih itu adalah pemaparan dari kelompok saya mengenai nilai dasar pergerakan. Nah dari sini dari apa yang kita paparkan, dari apa yang kita tulis, mungkin dari saya sendiri ada yang kita bisa dijelaskan.